Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan teman-teman dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fikri Hidayat, yang kali ini akan mencoba menjelaskan tentang uji McNemer. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Pengertian uji McNemer adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang saling berkorelasi bila datanya berbentuk nominal atau diskrit, yang biasa digunakan untuk rancangan penelitian berbentuk before after. Uji McNemer sendiri itu mempunyai tiga fungsi. Yang pertama yaitu membandingkan distribusi variabel yang berhubungan atau membandingkan satu variabel pada dua kelompok sampel yang saling berhubungan. Fungsi yang kedua, menaksir perubahan sebelum dan sesudah atau pada situasi pengukuran berulang, di mana respon setiap subjek atau responden diukur dua kali kemudian dibandingkan. Fungsi yang ketiga, menguji efektivitas suatu treatment atau perlakuan, baik itu berupa pelatihan, pengawasan, promosi, presentasi, dan lain-lain. Untuk syaratnya sendiri, yang pertama yaitu data yang digunakan berbentuk skala nominal atau diskrit atau kategori binary. Misalnya, coding 1 sama dengan ya, dan coding 0 sama dengan tidak. Coding 1 untuk suka dan coding 0 untuk tidak suka, dan seterusnya. Syarat yang kedua, data perlu disusun ke dalam tabel kontingensi, yaitu tabel segi 4, 2 kali 2 sama dengan 2 baris dan 2 kolom seperti berikut ini. Ini ya, sebelum diberikan treatment dan ini sesudah diberikan treatment. Untuk lebih memudahkan lagi, kita langsung ke contoh soal ataupun contoh kasus. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan bahaya seks bebas dan narkoba bagi para remaja. Penelitian ini ingin mengetahui apakah penyuluhan tentang bahaya seks bebas dan narkoba bagi para remaja mampu mengubah sikap remaja terhadap perilaku seks bebas dan narkoba. Untuk itu dilakukan wawancara terhadap 30 remaja secara acak sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan, dan datanya sebagai berikut. Oh ya, ini. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi jumlah respondennya ada 30, di mana ke 30 orang itu diwawancara sebelum dan sesudah diberi penyuluhan. Jadi wawancaranya 2 kali, sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan. Nah, setelah dilakukan penyuluhan dan wawancara setelahnya, setelah penyuluhan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Ini jumlah respondennya ada 30 ya. Maaf nggak saya kebawain sampai bawah, jadi dibuat seperti ini. Jadi jumlah respondennya ada 30, di mana coding 1 untuk sikap positif para remaja, sedangkan 0 itu untuk coding sikap negatif para remaja. Setelah saya hitung semuanya dari responden 1 sampai 30, ditemukan bahwasanya nilai positif sebelum diadakan penyuluhan atau sikap positif para remaja sebelum diadakan penyuluhan, diberi penyuluhan, terdapat 15 remaja, dan ada remaja yang mempunyai sikap negatif sebelum diberi penyuluhan. Kemudian setelah diberikan penyuluhan, setelah saya hitung terdapat 13 remaja yang mempunyai sikap negatif dan terdapat 17 remaja yang mempunyai sikap negatif. Nah, tabel perubahan sikap remaja terhadap bahaya seks bebas dan narkoba sebelum dan sesudah penyuluhan. Ini sebelum semua ya. Sebelum penyuluhan terdapat 15 remaja, 50-50, ini 50%, 50%. Akan tetapi setelah diberikan penyuluhan, sikap positif remaja atau remaja yang mempunyai sikap positif hanya terdapat 13 orang saja. Dan kemudian remaja yang mempunyai sikap negatif terhadap seks dan bahaya narkoba berjumlah 17 orang, maaf. Nah, setelah disampaikan dengan tabel ini perubahan sikap remaja, kita kembali menuju tabel kontingensi, di mana ini sebelum penyuluhan jumlahnya ada 15 orang, jadi 7 tambah 8, 15, terus 10 tambah 5, 15 orang. Jadi sebelum dilakukan penyuluhan, ini jumlahnya 15 orang, 15 orang. Akan tetapi setelah diberikan penyuluhan,
terdapat 17 orang yang mempunyai sikap negatif atau 17 remaja yang mempunyai sikap negatif dan terdapat 13 remaja yang mempunyai sikap positif terhadap bahaya seks bebas dan narkoba. Dimana jika diuraikan, terdapat 7 orang yang berpindah dari sebelum diberikan penyuluhan, dia itu mempunyai sikap positif, kemudian setelah diberi penyuluhan dia berpindah atau mempunyai sikap negatif. Sedangkan untuk B, kolom B adalah jumlah orang yang sebelum diberikan penyuluhan memiliki sikap positif dan setelah diberikan penyuluhan tetap mempunyai sikap positif. Itu pun kolom C, yaitu jumlah orang yang sebelum penyuluhan bersikap negatif terhadap bahaya seks, sedangkan setelah diberikan penyuluhan dia juga masih bersikap negatif. Nah, untuk kolom D adalah jumlah orang yang sebelum diberi penyuluhan itu mempunyai sikap negatif dan setelah diberikan penyuluhan mempunyai sikap positif. Nah, hipotesis dalam kasus ini yaitu HO tidak terdapat perbedaan atau perubahan sikap remaja terhadap bahaya seks bebas dan narkoba sebelum dan sesudah penyuluhan. Untuk HA-nya, alternatifnya, terdapat perbedaan atau perubahan sikap remaja terhadap bahaya seks bebas dan narkoba sebelum dan sesudah diberi penyuluhan. Nah, berdasarkan data di atas, kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara membandingkan nilai chi-square hitung dengan nilai chi-square tabel. Dengan rumus, jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka HO ditolak. Namun, jika chi-square hitung itu lebih kecil daripada chi-square tabel, maka HO diterima. Nah, untuk mencari chi-square hitungnya, maka digunakan rumus sebagai berikut. Ini chi-square sama dengan absolut A dikurang D dikurang 1 terus dikuadratkan dibagi A ditambah D. Kembali ke data sebelumnya, untuk nilai A yaitu 7 dan nilai D adalah 5. Jadi absolut 7 dikurang absolut 5 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1 terus dikuadratkan tetap 1 dibagi 7 ditambah 5 atau dibagi 12 sama dengan 0,083. Jadi chi-square hitung adalah 0,083 ini dengan derajat kebebasan 1. Nah, untuk melihat nilai chi-square table sendiri, maka didasarkan pada derajat kebebasan atau degree of freedom yang ternyata DK-nya itu 1. Nah, jika taraf signifikansi atau alfa ditetapkan 0,05 atau 5%, maka chi-square table diperoleh nilai 3,841. Untuk lebih jelasnya kita bisa langsung melihat ke tabel chi-square atau chi-square table. Tadi dijelaskan kalau DF-nya atau DK-nya itu 1, kemudian alfanya 0,050. 1 ditarik, terus alfanya 0,50, maka didapatkanlah nilai 3,841. Berdasarkan hasil chi-square hitung diperoleh nilai 0,083, sedangkan untuk chi-square table didapatkan nilai 3,841. Berarti nilai chi-square hitung lebih kecil daripada nilai chi-square table. Jadi 0,083 lebih kecil daripada 3,841. Sesuai dengan rumus, jika chi-square hitung itu lebih kecil daripada chi-square table, maka HO diterima. Artinya tidak dapat perubahan atau perbedaan sikap remaja terhadap bahaya seks bebas dan narkoba sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Nah, untuk cara kedua, yaitu bisa menggunakan dengan membandingkan taraf signifikansi atau p-value dengan galatnya. Dengan rumus, jika signifikansi itu lebih besar daripada alfa atau 0,05, maka HO diterima. Tetapi jika signifikansi itu lebih kecil daripada alfa 0,05, maka HO ditolak. Berdasarkan data pada kolom eksak,
Ini exact sig to tailored ini nanti kita bisa peroleh menggunakan uji McNamara. Langsung saja dulu. Didapatkan nilai sebesar 0,774 atau signifikansi lebih besar daripada alfa. Ini nilai exact to tailored-nya lebih besar daripada nilai alfanya. Maka HO diterima dan HA ditolak. Untuk mengetahui nilai ini dari mana, bisa kita langsung ke uji ini ya. Uji McNamara menggunakan SPSS. Maaf, ini dia. Jadi ini ada dua tabel, ada dua keterangan, ada data view dan variable view. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengisi name atau variabel di kolom ke-1 diisi sebelum dan yang kedua diisi sesudah. Maaf untuk mempersingkat waktu, saya sudah isi sebelumnya. Nah, untuk nanti setelah diisi akan muncul data-data seperti ini. Nah, untuk desimalnya kalian buat sampai 0. Jadi yang variabel sebelum diisi 0 dan variabel sesudah juga diisi 0. Nah, untuk labelnya sendiri untuk kalian yang baru membuka SPSS itu di situ kosong, bisa kalian isi kasih keterangan sebelum diberikan penyuluhan dan sesudah diberikan penyuluhan. Jika sudah, variabelnya sudah ditulis semua dan desimalnya sudah dinolkan dan labelnya sudah diisi sebelum dan sesudah diberi penyuluhan, kita langsung menuju ke data view. Nah, untuk data view-nya sendiri sudah saya isi nilai-nilainya berdasarkan nilai yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, jika sudah semua sampai 30 responden sudah diisi semua, langsung klik analyze, terus non-parametric test, terus legacy dialog, terus to relate sample. Langsung diklik. Nah, ini untuk variabel awal sebelum diberikan penyuluhan bisa dipindah ke kolom test pairs. Terusnya ya, sebelum dipindah dulu, terus sudah dipindah. Nah, terus ini di checklist McNamara-nya di checklist. Untuk yang lainnya diabaikan saja. Langsung klik OK. Kemudian, nah ini outputnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, exact sig to tailored-nya ini nilainya 0,774 berdasarkan data yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi dari contoh kasus tersebut diperolehlah sebuah data, kemudian diuji menggunakan diuji, dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS, kemudian muncul output sebagai berikut. Jadi exact sig to tailored-nya nilainya 0,774. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, berdasarkan pada data pada kolom exact sig to tailored sebesar 0,774 atau signifikansi lebih besar daripada alfa atau 0,05. Jadi 0,774 lebih besar daripada 0,5, maka HO diterima dan HA ditolak. Ini signifikansinya lebih besar 0,774 lebih besar daripada alfa 0,05, maka HO diterima. Nah, sekarang untuk kesimpulannya, berdasarkan dua metode pengujian hipotesis di atas, perbandingan nilai antara chi-square hitung dan nilai chi-square table dan taraf signifikansi p-value dengan galatnya, maka bisa disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak terdapat perubahan sikap para remaja terkait bahaya seks bebas dan narkoba sebelum dan sesudah penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.